Jadi men, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Per- warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nadif Maulana. Di sini sebagai perwakilan pada kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang model single channel bersama teman-teman saya yaitu pertama saya sendiri Muhammad Nadif Maulana 2021 53008. Yang kedua saya Indah Yohanas 2021 53026, kemudian Will Faton 2021 53033, kemudian Dwi Wijayanto 2021 53035. Di sini pertama yaitu pengertian single channel. Single channel dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang hanya memiliki satu saluran atau jalur input dan output yang terpisah. Hal ini berarti bahwa dalam sistem tersebut setiap input akan diproses secara berurutan dan hanya satu input yang dapat diproses pada satu waktu tertentu. Selanjutnya, model struktur antrian. Yang pertama ada single channel, single pass. Yang kedua ada single channel multi pass. Single channel, single pass. Single channel yaitu hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single pass berarti hanya ada satu pelayanan. Sebagai contoh, pemakaian telepon di mana pengguna hanya bisa menelpon satu nomor saja. Single channel multipass. Sistem antrian ini merupakan tipe atau model antrian yang memiliki satu jalur antrian dan beberapa fase pelayanan yang disusun secara seri. Desain pelayanan seperti ini biasanya ditaruhkan pada pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi SIM dan pelayanan pembuatan paspor. Single channel, single pass. Pada saat customer datang menunggu dalam antrian, setelah menunggu dalam antrian akan dipanggil oleh pelayanan. Setelah semua urusan selesai, maka customer akan keluar dari pelayanan yang ada. Itu single channel pass. Kemudian selanjutnya multi pass, multi phase pass. Pelanggan datang menunggu antrian. Saat sudah gilirannya, pelanggan menuju fasilitas pelayanan tahap pertama. Setelah urusan selesai, pelanggan harus menunggu dalam antrian untuk masuk ke dalam pelayanan tahap kedua. Setelah semuanya selesai urusan, maka pelanggan keluar. Nah, di sini model struktur antrian sesuai penjelasan tadi pada single pass yaitu antrian, kemudian masuk, lalu keluar. Terus selanjutnya multi pass yaitu masuk, antrian, terus masuk, terus antri lagi, masuk, baru keluar. model antrian jalur tunggal. Dalam model ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Rumus antrian sebagai berikut. LS sama dengan lambda di lambda per mikro dikurangi lambda, di mana lambda sama dengan jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, mikro sama dengan jumlah rata-rata yang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur, LS yaitu adalah jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Untuk jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem atau waktu menunggu ditambah waktu pelayanan. WS sama dengan 1 per mikro dikurangi lambda, jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian. LQ sama dengan lambda per mikro di dalam kurungnya yaitu adalah mikro dikurangi lambda. Waktu rata-rata dalam sistem, di mana LQ sama dengan lambda di kuadrat per mikro dalam kurung mikro dikurangi lambda. Faktor utilitas sistem atau populasi fasilitas pelayanan sibuk. WA sama dengan lambda per mikro. Probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem atau yaitu unit pelayanan kosong. P sama dengan 1 dikurangi lambda per mikro. Terdapat lebih dari jumlah K unit dalam sistem, di mana N adalah jumlah unit dalam sistem. P
Jika N lebih besar daripada K sama dengan lambda per mikro K plus 1. Selanjutnya, contoh soal. Petugas pelayanan pinjaman pada sebuah bank mewawancara seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah Poison, dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru. A. Tentukan karakteristik operasi P0, LS, LK, WS, BG, dan BW untuk sistem ini. Yang B. Tambahkan seorang petugas baru pada sistem tersebut sehingga sekarang menjadi sistem antrian pelayanan multiple dengan 2 saluran dan ditentukan karakteristik operasi yang diminta pada bagian A. Karakteristik operasi untuk sistem pelayanan tunggal diketahui lambda sama dengan 4 nasabah per jam kedatangan dan mikro sama dengan 5 nasabah per jam yang dilayani. Probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem P0 sama dengan 1 min lambda per mikro sama dengan 1 min 4 per 5 sama dengan 0,2. Jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian LS sama dengan lambda per mikro min lambda sama dengan 4 per 5 min 4 sama dengan 4. Jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian LQ sama dengan lambda kuadrat sama dengan mikro gak kurung mikro min lambda tutup kurung sama dengan 4 kuadrat per 5 gak kurung 5 min 4 tutup kurung sama dengan 3,2. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian. WS sama dengan 1 per mikro min lambda sama dengan 1 per 5 min 4 sama dengan 1 jam. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. WG sama dengan lambda per mikro, gak kurung mikro min lambda, tutup kurung, sama dengan 4 per 5, gak kurung 5 min 4 tutup kurung sama dengan 0,8 jam sama dengan 48 menit. Probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu. PW sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan single channel. Kelebihan single channel, single pass, queuing model. Poin yang pertama, sederhana dalam perancangan dan analis. Yang kedua, cocok untuk sistem antrian dengan satu saluran tunggal. Yang kedua, kelemahan single channel, single pass, queuing model. Poin yang pertama, tidak memodelkan variasi waktu pelayanan yang mungkin terjadi. Yang kedua, tidak dapat menggambarkan sistem antrian dengan variasi pelayan atau phase yang berbeda. Kelebihan multipass queuing model. Poin yang pertama, dapat memodelkan sistem antrian dengan variasi pelayanan atau fase yang berbeda, mampu menggambarkan sistem antrian yang lebih kompleks dan realistis. Kelemahan multipass queuing model. Yang pertama, lebih kompleks dalam rancangan dan analisis. Yang kedua, memerlukan data yang lebih lengkap dan akurat untuk parameter pelayan dan kedatangan di setiap fase. Kesimpulan di sini, single channel, single pass maupun multipass queuing model adalah alat yang berguna dalam menganalisis sistem antrian. Pemilihan model yang tepat bergantung pada karakteristik dan kompleksitas sistem antrian yang sedang dipelajari. Dengan memahami dan memodelkan struktur antrian dengan benar, dapat ditemukan solusi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna dalam berbagai bidang, termasuk layanan pelanggan, transportasi, dan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.